Halo, perkenalkan nama saya Natalia Ujung. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Ali Mulyanto Eskom. Video ini dibuat guna memenuhi proyek UAS semester 4. Yang pertama, pencarian atau searching. Pencarian atau searching dan ruang keadaan. Pertama, hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem kecerdasan adalah kesuksesan dalam pencarian. Pencarian sama dengan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpul kemungkinan ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan sama dengan merupakan suatu ruangan yang berisi semua keadaan yang mungkin. Searching sebagai dasar dari kecerdasan buatan atau KB, salah satu metode yang cukup terkenal dengan metode searching. Searching adalah sebuah struktur data menjadi bagian dari algoritma komputer. Tetapi proses searching pada KB memiliki perbedaan. Metode searching pada KB merupakan searching terhadap problem space, bukan searching date atau EG, angka karakter string tertentu. Proses searching ini berupa jalur yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang diinginkan atau IE, the solved problem. Jalur-jalur ini menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Melalui proses searching menuju sebuah penyelesaian akan terbentuk sebuah solution space. Teknik pencarian buta atau blind search. Tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Pencarian melebar pertama atau breadth first search pertama, pencarian mendalam pertama atau depth first search. Pencarian biaya terendah atau uniform cost search. Pencarian terbimbing atau heuristic search. Adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. A. Blind atau uninformed search. Blind atau uninformed search, istilah blind atau buta digunakan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Berikut ini sekilas dua metode yang tergolong blind search. Yang satu, breadth first search atau BFS. Yang kedua, deep first search atau DFS. Satu, breadth first search. Breadth first search (BFS) merupakan melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Urutan proses searching BFS ditunjuk dalam gambar 16 adalah ABCDEF. Keuntungan, tidak ada menemui jalan buntu solusi lebih optimal. Jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukan, dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kekurangan, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon, atau membutuhkan simpul yang umumnya relatif banyak. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji dan level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke -n+1. Contoh BFS, mencari kata yang salah ketik dalam dokumen atau naskah. Pertama, cari dari judul naskah, kedua, cari di judul bab, ketiga, cari di judul subbab, dan keempat, cari di setiap paragraf mulai dari bab 1. Kedua, deep first search. Deep first search atau DFS adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah path atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Proses searching mengikuti sebuah path tunggal sampai menemukan goal atau dead end. Apabila proses searching menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran balik ke node terakhir dan melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dieksplorasi. Kelebihan DFS adalah pemakaian memori yang hanya sedikit, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Kelemahan DFS adalah jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan dalam menemukan solusi yang paling penting. Contoh DFS, mencari kata yang salah ketik dalam dokumen atau naskah. 1. Cari dari judul naskah, 2. Cari di halaman kata pengantar, 3. Cari di daftar isi, 4. Cari di judul bab 1, 5. Cari di judul subbab 1, yang ke-6 cari di setiap paragraf mulai dari bab 1. 3. Uniform cost search. BFS menggunakan urutan level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. UCS menggunakan urutan biaya dari yang terkecil sampai terbesar. UCS mencari solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal ke simpul tujuan. G atau M sama dengan biaya dari simpulan asal ke simpulan N. B. Heuristic search. Kata heuristik berasal dari sebuah kata bekerja bahasa Yunani, heuriskein, yang berarti mencari atau menemukan. Dalam dunia pemrograman, sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata algoritmatik, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai suatu proses yang dapat menyelesaikan suatu masalah tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Pencarian heuristik merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space, suatu problem secara selektif yang memandu proses pencarian
pencarian yang dilakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang sia-sia memboroskan waktu. Untuk dapat menerapkan heuristik tersebut dalam suatu domain tertentu diperlukan suatu fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problem individual yang menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapat solusi yang diinginkan. Aplikasi yang menggunakan fungsi heuristik atau Google Deep Blue Cheese Machine mencari terjemahan kata di kamus. Misalnya mencari terjemahan kata intelligence. Dalam buku kamus bahasa Inggris, pertama kita cari indeks I, kemudian indeks in, kemudian indeks inte, kemudian indeks inte, kemudian indeks intel, kemudian indeks intel, kemudian indeks intelli, kemudian indeks intellige, kemudian indeks intellige, kemudian indeks intelligence, kemudian indeks intelligence, kemudian indeks intelijensi. Misalnya kasus 8, puzzle. Ada 4 operator yang digunakan untuk menggerakkan dari suatu keadaan ke keadaan yang baru. Ubin kosong digeser ke kiri, ubin kosong digeser ke kanan, ubin kosong digeser ke bawah, dan ubin kosong digeser ke atas. Berikut ada gambar kasus 8 yaitu tentang puzzle. Dari keadaan awal hingga gambar tujuan. Dari awal akan ke kiri, kemudian ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Pada pencarian heuristik perlu diberikan informasi khusus, yaitu misalnya untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang benar, jumlah yang lebih tinggi adalah yang diharapkan atau lebih baik. Berikut ada gambar yaitu dari gambar tujuan, kemudian gambar dari awal hingga ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dan sampai disusun H sama dengan 6, H sama kiri, kanan sama dengan H sama dengan 5, atas H sama dengan 7, dan bawah H sama dengan 6. Oke, sekian video dari saya mengenai kecerdasan buatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.